Pemirsa, pelaku kejahatan jalanan kembali berulah. Di Kota Bekasi, Jawa Barat, anggota polisi dari Kesatuan Brimob menjadi sasaran pembegalan. Korban mengalami luka bacok dan dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Rata-rata pelaku masih berusia belasan tahun. Tapi apa yang mendorong mereka hingga berlaku kriminal? Selengkapnya dalam ulasan khas Ragam Perkara. Aibda Edi Santoso tak pernah menyangka jika Selasa dini hari 15 Februari 2022 dirinya bakal menjadi korban pembegalan. Ihwal musibah pembegalan yang dialami Aibda Edi Santoso bermula saat dirinya sedang dalam perjalanan pulang ke rumah arah Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Saat itu Edi usai berdinas malam, Edi tercatat sebagai anggota Korps Brimob Polri Kelapa II Depok, Jawa Barat. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari saat Edi melintas di jalan raya ujung aspal Pondok Gede. Edi sempat menaruh curiga pada sebuah motor skutik dengan 3 orang berboncengan. Saat Edi berlalu, tiba-tiba ia dipepet oleh penunggang motor tersebut. Belum hilang rasa curiga Edi, tiba-tiba ia dibacok dari arah belakang. Edi yang terjatuh masih berupaya melawan dan menangkis serangan para pelaku. Naas, selain mengalami luka serius akibat serangan senjata tajam, Edi juga kehilangan motornya yang dirampas kawanan begal. Tapi bagaimana Edi bisa mendapatkan pertolongan? Kami pun menelusuri ke tempat kejadian perkara menemui saksi mata. Pemirsa, saat ini saya berada di Jalan Kranggan, Bekasi. Tepatnya merupakan lokasi kejadian pembegalan yang dialami oleh salah seorang anggota Korps Brimob pada tanggal 15 Februari lalu pada pukul 2 dini hari. Kalau kita lihat suasana di sore hari ini jalanan sangat ramai. Tapi bagaimana keadaannya jika ketika itu dini hari? Saat ini saya bersama dengan salah seorang saksi, yakni Pak Sarwono. Pak Sarwono, betul yang menolong korban saat itu ya Pak ya? Iya, waktu malam-malam itu saya waktu lagi ngontrol jam 2, kedengar suara saya tuh ada orang minta tolong. Tolong, saya dibacok, motor saya dibawa. Nah, dia itu di sini Bu. Nah, tempat kejadian sini nih, tempat dia ngesot nih di sini. Cuman banyak mobil pada lewat, nggak ada yang nolong Bu. Iya, ada mobil lewat, ada motor lewat. Pokok korban itu minta tolong, saya dibacok, motor saya dibawa, kayak gitu kan. Enggak begitu lama kemudian, saya langsung balik lagi Bu arah ke sana Bu. Maksudnya saya mengasih kabar Pak RT. Pak RT, tolong ke jalanan, ada orang dibacok. Oh iya ya tunggu nanti saya ke tempatnya, kata gitu kan. Saya ngebelain Pak RT, cepetan Pak RT, ada orang dibacok, ya bilang gitu kan. Enggak begitu lama Pak RT datang. Nah Pak RT datang. Saya datang ke sini, tiba-tiba korban itu sudah mepet ke sini Bu. Nih, mepet di sini nih mepet nih. Di sini Bu, mepet nih. Ini dia, mepet begini nih. Ini, ya di situ Bu. Yang pindah ke sini, entah itu ada yang mindahkan atau dia mindah sendiri, saya nggak tahu. Ini masih sadar tidak Pak? Masih di sini masih sadar dia. Waktu Pak RT telepon, ditanya korban sama Pak RT, iya saya dibacok, cuman motor saya juga dibawa. Terus dia minta telepon Pak RT, Pak saya minjam teleponnya Pak, minjam gitu. Dia sempat telepon gitu, dikasih teleponnya sama Pak RT. Nah nggak begitu lama, langsung Pak RT telepon ke Kapolsek Jati Sampurna. Nggak begitu lama, Kapolsek langsung datang pakai mobil. Ya kebetulan memang saya belum tidur waktu itu sekitar jam 2-an. Pak Lima sedang keliling di wilayah saya, memang itu agenda rutin. Nah beliau langsung telepon saya, kebetulan saya masih melek, saya angkat. Diberitahu bahwasannya ada terjadi pembegalan, ada korban minta tolong.
karena beliau sendiri tidak berani, jadi minta bantuan saya. Akhirnya saya langsung ke TKP, dan memang betul saya pertama kali saya datang itu sama Pak Linmas, beliau sudah tersandar di situ dengan bersimbah darah. Kurang dari 1 kali 24 jam polisi menciduk pelaku pembacokan dan tersangka lainnya. Rata-rata umur mereka masih belasan tahun. Kelima pelaku memiliki tugas masing-masing. Sebagai catatan, tersangka berinisial RMI alias I yang berperan membacok korban merupakan residivis. RMI pernah diringkus Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Untuk para pelaku ini, mereka tidak tahu apakah itu masyarakat biasa atau polisi, mereka tidak tahu. Yang penting mereka dalam melakukan aksinya bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginan para tersangka ini atau pelaku ini. Dia tidak tahu itu petugas atau masyarakat biasa. Dia menyasarnya, yang penting menyasar untuk merampas sepeda motor siapapun yang menjadi target mereka. Lagi-lagi, kasus pembegalan membuat resah warga. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan begal seperti faktor ekonomi, sosial, hingga lemahnya penegakan hukum. Hasil pemeriksaan menyebutkan motor Aibda Edi yang dirampas pelaku hanya dilego seharga 2 juta rupiah. Uang itu digunakan pelaku untuk berfoya-foya dan mabuk-mabukan. Masalah kepribadian, yang dimana dalam kondisi usia mereka yang masih muda, mereka masih belum stabil emosinya, lalu kemudian belum memikirkan tentang konsekuensi atas perbuatan mereka belum memikirkan tentang harapan masa depan mereka, dan di satu sisi juga mereka mungkin menginginkan barang atau hal sesuatu yang untuk mereka beli, namun mereka tidak bisa meminta kepada keluarga atau orang tuanya. Lalu kemudian akses yang paling mudah adalah melakukan aksi begal. Nah, ironisnya aksi-aksi begal ini kemudian ditujukan untuk membeli minum-minuman keras, narkoba, dan aktivitas negatif lainnya lagi. Terhadap pelaku pembegalan sadis, sudah saatnya hukum lurus ditegakkan agar mampu menghadirkan efek jera. Jika tidak, bukan tidak mungkin kejadian serupa berpotensi terulang.